Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخواني وأخواتي في الله أعزنا الله وإياكم أجمعين. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Wahidul Ahad, Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya tunduk, kepadanya bergantung seluruh makhluk, manusia, jin, tumbuhan, dan semua hewan. Salam dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga tercintanya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah menjadikan kita di antaranya. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Kembali Allah pertemukan kita di malam yang ke-8 dari bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat ini. Malam ini insyaallah sebagai tema wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Kita ingin mentadabburi sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh عن أبي واقد الليثي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد فأقبل 3 نفر فأقبل 2 منهما وذهب واحد. Dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara global makna hadis ini seperti ini. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid bersama sahabatnya bermajlis. Tiba-tiba datanglah 3 orang yang tidak dikenal. 2 orang kemudian mendatangi majlis dan ikut dengan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba wahid. Kemudian 1 orang datang ke majlis Rasulullah kemudian pergi meninggalkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Waqid Al-Laythi berkata, "Falamma faragha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala ala ukhbirukum 'anil nafar ats-tsalatsa." Setelah selesai majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, Rasulullah berkata, "Wahai sahabatku, tidakkah kalian ingin tahu tentang 3 orang yang barusan kalian lihat tadi?" Abu Waqid Al-Laythi menjelaskan bahwa di antara 3 orang tadi ada 2 orang yang berikut dengan majlis Rasulullah, dengan majlis ilmu Rasulullah. Salah satu di antaranya, kata Abu Waqid Al-Laythi, melihat bahwa di sela-sela majlis Rasulullah masih ada yang kosong. Dia pun datang dan memenuhi yang kosong itu. 1 orang kemudian ingin keluar, tetapi dia malu dengan sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri, dia pun ikut bermajlis. 1 orang, kata Abu Waqid Al-Laythi, baru masuk kemudian meninggalkan tanpa kata. Setelah majlis selesai, Rasulullah berkata, "Ala ukhbirukum binafaris tsalatsa." Wahai sahabatku, tidakkah kalian ingin tahu tentang 3 orang yang tidak kalian kenal tadi? Kata Rasulullah, "Fa amma ahaduhuma fa'awa ila Allah fa'awahu." Kata Rasulullah, salah satu di antara mereka berserah kepada Allah, fa'awahu Allah, maka Allah juga berserah kepada mereka. Bersegera kepada mereka. Fa amma ahaduhuma fastahya, dan salah satu di antara mereka ingin keluar kemudian malu kepada Rasulullah dan sahabatnya, fastahyallahu minhu, maka Allah pun malu kepadanya. Wa amma ahaduhuma fa'arada, dan salah satu di antara mereka kemudian meninggalkan majlis ilmu ini, fa'aradallahu anhu, maka Allah pun meninggalkan dia. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Dari hadis ini ada pelajaran besar yang bisa kita petik. Apa itu? Adab fi mujalasatil ilm.
adab dalam mencari ilmu Allah, adab dalam bermajlis ilmu. Seperti Rasulullah menjelaskan bahwa barang siapa, seperti ada kriteria pertama kata Rasulullah, ada orang yang ketika datang kepada sebuah majlis ilmu, dia sungguh-sungguh mendatangi majlis ilmu. Dia bersegera mendatangi majlis ilmu. Ketika ada tempat kosong paling depan, dia penuhi tempat kosong itu, kata Rasulullah. Janji Rasulullah, fa'awahullah. Orang seperti ini, kata Rasulullah, Allah pun akan bersegera kepadanya, Allah pun akan bersungguh-sungguh memberinya ilmu, memberinya hidayah, memberinya bimbingan. Tipe kriteria kedua orang bermajlis ilmu, orang yang malu-malu seperti kata Rasulullah. Datang ke majlis ilmu karena sudah malu, bosan dipanggil terus sama tetangga, tidak pernah hadir, sehingga hadir. Hadir pun di majlis ilmu, cari tempat yang bisa sender-sender dari paling belakang. Tak ingin duduk di depan, kata Rasulullah, fastahiyallahu minhu. Ya, yang bersender jadi tersipu-sipu malu nih. Ya. Mudah-mudahan tidak termasuk insya Allah. Tapi insya Allah sungguh-sungguh. Cuman mungkin karena terlalu banyak kerja tadi siang. Ya. Tapi kalau saya lihat masih terlalu mudah untuk sender. Sementara ya subhanallah bapak-bapak yang di depan tidak sender-sender. Ya. Kata Rasulullah, orang-orang yang seperti ini datang ke majelis ilmu karena malu kepada tetangganya, malu kepada suaminya. Datang sampai pun di majelis ilmu, dia malu, dia tidak punya kesungguh-sungguhan. Fastahyallahu min. Kata Rasulullah, orang seperti ini Allah pun malu kepada dia. Allah pun enggan memberi dia kesungguhan ilmu. Allah pun enggan sungguh-sungguh memberikan hidayah bimbingan kepada orang seperti ini. Orang ketiga, kriteria ketiga orang bermajlis ilmu, mencari ilmu. Ketika melihat majelis ilmu, sudah gerah duluan. Jangan-jangan yang dibahas adalah saya semua yang kena. Fa'aradu minhu, tak sudi, tidak tergerah hatinya untuk bermajlis mencari ilmu Allah, menambah ilmu agamanya. Kata Rasulullah, fa'aradallahu minhu. Orang seperti ini juga akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum ajmain. Momentum Ramadan. Apa kaitan hadis adab bermajlis ilmu dengan Ramadan ini? Kata para ulama, seperti ada 3 kriteria orang bermajlis ilmu. Kata para ulama, seperti itu pula lah ada 3 asnaf fi Ramadan. Manusia itu terbagi 3 dalam menyambut bulan Ramadan. Kelompok pertama kata para ulama, mereka yang seperti hadis Rasulullah, sungguh-sungguh merindukan datangnya bulan Ramadan. Sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan. Seperti sahabat-sahabat Rasulullah, kata para tabi'in, 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, sudah merindukan, membuncah rindunya untuk menyambut bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, ibadahnya, tilawahnya sudah meningkat. Ada orang yang sungguh-sungguh menyambut Ramadan, sungguh-sungguh berpuasanya, sungguh-sungguh menjaga matanya, sungguh-sungguh menjaga telinganya, mulutnya, hatinya, fikirannya. Sungguh-sungguh qiyamul lailnya. Sungguh-sungguh bersedekahnya, memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, orang-orang seperti ini Allah pun sungguh-sungguh memberikan kepadanya bimbingan, keistiqomahan di bulan Ramadan ini. Allah pun sungguh-sungguh memberikan kepadanya maghfirah, ampunan. Allah pun sungguh-sungguh memberikan kepadanya at-taqwa, ketakwaan. Allah pun sungguh-sungguh memberikan kepadanya itqum minan nar, keselamatan dari neraka. Kriteria kedua orang menyambut bulan Ramadan, seperti orang yang bermajlis ilmu tadi, malu-malu. Ada orang ikut tarawihnya juga malu-malu. Bahkan harus search di Google dulu, masjid mana yang paling cepat tarawihnya. Ya, kalau ada masjid yang lama-lama, jangan datang ke sana. Itu lama tarawihnya. Dicarinya yang paling cepat masjidnya, kalau bisa dicari di Rekor Muri, masjid di Jakarta paling cepat khutbah sama tarawihnya. Kalau bisa 15 menit kelar semuanya. Itu yang kita datangi. Ada orang yang seperti ini. Tidak sungguh-sungguh menyambut bulan Ramadan. Tidak sungguh-sungguh puasanya. Tidak sungguh-sungguh qiyamul lailnya. Kalau sudah bacaannya panjang, menggerutu. Tidak sungguh-sungguh dalam menjaga pandangannya. Kata Rasulullah, Allah pun tidak sungguh-sungguh malu kepadanya memberikan maghfirah, ampunan, itqum minan nar. Kelompok ketiga orang yang menyambut bulan Ramadan adalah yang seperti orang yang bermajlis ilmu tadi. Ketika melihat majelis ilmu, a'radu, meninggalkan. Datang kepadanya Ramadan, tapi tidak tergerak untuk sungguh-sungguh berpuasa. Tidak tergerak untuk sungguh-sungguh qiyamul lail. Tidak tergerak untuk sungguh-sungguh memperbanyak tilawatul Quran di bulan Ramadan. Maka sungguh, orang seperti ini pun Allah akan tinggalkan. Yang kita takutkan, Ramadan meninggalkan orang-orang seperti ini qabla an yughfaralah.
Seperti yang kita bahas kemarin, ada orang yang paling celaka, paling merugi. Allah berikan umur panjang, kesehatan sampai pada bulan Ramadan berikutnya. Siapa mereka? Mereka yang datang kepadanya bulan Ramadan, thumman salakha. Kemudian Ramadan meninggalkan mereka qabla an yughfaralah. Sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyuth thalathati nahnu? Kita ini ikhwani wa akhwatu fillah, mari bermuhasabah di antara mana di antara tiga itu kita masuk di dalamnya. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk orang-orang yang sungguh-sungguh menyambut Ramadan ini imanan wa ihtisaban, karena iman mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.